Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ah, untuk pertemuan kali ini, materi untuk mata kuliah simulasi dan elektronika akan melanjutkan, yakni untuk tema tentang analisa transien. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan sub dan operating point ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang analisa transien. Apa itu analisa transien? Analisa transien adalah di dalam kita gunakan untuk melakukan analisa sinyal, gitu ya, pada rangkaian elektronika dalam fungsi waktu atau dalam waktu, ya, time domain. Jika kita merujuk pada aktivitas kita di pekan lalu, itu kita mengambil data sinyal dalam domain tekanan ya, maksudnya dalam sumbu X-nya adalah tekanan. Nah, untuk kali ini, ketika kita membutuhkan sebuah grafik ya, di mana inputnya itu x-aksisnya dalam time domain atau dalam fungsi waktu, maka kita perlu menggunakan analisa transien. Nah, beberapa langkah yang perlu diperhatikan di dalam melakukan analisa transien, yaitu pembuatan rangkaian yang akan dianalisa, ya, lalu setting input sinyal, lalu melakukan eksekusi simulasi transien, dan analisa hasil yang diberikan. Seperti gambaran contoh bagaimana kita nanti akan melaksanakan analisa transien, ya. Mungkin contoh yang cukup sederhana yang bisa kita pakai adalah rangkaian RC, ya. Di mana rangkaian RC ini adalah sebuah rangkaian elektronika sederhana, R, resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara serial dengan suplai tegangan, ya, atau VS di sini. Nah, biasanya ini digunakan untuk melihat fungsi waktu pengisian, ya, charging atau discharging dari kapasitor gitu. Atau nanti juga sering digunakan ketika aplikasi penggunaan filter ya. Nah, di dalam rangkaian RC ini, kalau kalian perhatikan ya, bahwa kita ingin melihat bagaimana respon sinyal ketika di sumbu X-nya itu adalah domain waktu begitu. Dimana kalau kita melihat di rangkaian ini ya, nanti kalian bisa lihat bagaimana penurunan rumusnya. Namun di dalam rangkaian RC ini terdapat matematik equation-nya, yaitu tau sama dengan RC, R kali C, di mana tau itu adalah konstanta waktu, satuannya second, lalu R adalah resistansi dalam satuan ohm, dan C adalah kapasitor ya, nilai kapasitansi dalam satuan farad. Nah, di sini kita akan coba contohkan menggunakan nilai R-nya sebesar 10 kilo ohm dan C sebesar 0,1 mikrofarad. Dari rumus yang sudah ditetapkan di atas, maka nilai tau atau konstanta waktu itu adalah 1 milisecond. Nah, coba perhatikan grafik yang ada pada pojok kanan atas ini ya, bahwa satu tau atau satu tau itu adalah 1 milisecond. Artinya berdasarkan grafik ini, satu tau itu konstanta waktu itu dipenuhi ya untuk pengisian penuh dari kapasitor, maka akan pada saat 1 milisecond atau 1 tau, maka akan terisi 63,2% dari kapasitas resistornya, gitu, ya. Lalu ketika dalam 2 tau atau 2 kali konstanta waktu, maka kita tarik grafik ini ke atas, maka ada titik potong di sini, dan ini adalah 86,5% dari tegangan kapasitor yang harusnya penuh begitu ya. Jadi pada saat 2 tau itu baru terisi 86,5.
Lalu pada 3 tahun ini akan terpenuhi sebesar 95% dari tegangan kapasitor ya. Lalu dilanjutkan lagi pada 4 tahun ini sekitar 98,2. Lalu 5 tahun itu 99,3. Nah, hal ini kalau dilihat ya, dilihat dari tabel yang coba saya tunjukkan di sini, di mana kalau kita punya nilai resistor sebesar 10 kilo ohm ya, 10 kilo ohm, lalu kita memiliki kapasitor uh, sebesar 0,1 mikrofarad, maka pengisian dayanya gitu ya baru penuh kurang lebih ya bisa mulai di uh, dari nilainya mungkin kita asumsikan saat 99,9 misalnya ya. Itu adalah saat 7 tahun. Nah, tahun sendiri itu adalah konstanta waktu atau ketetapan waktu yang didapatkan dari nilai perkalian dari R dan C gitu ya. Nah, di sini diketahui tegangan kapasitor pada saat 1 tahun atau 1 millisecond ya itu 6,32 volt ya. Lalu eh, jika dibandingkan terhadap persentase kapasitas tegangannya itu adalah 63,2% dari VS. VS itu supply ya. Itu. Lalu ketika diukur lagi 8,65 pada saat 2 tahun dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa Anda lakukan ya, Anda analisis ya, bagaimana hasil yang didapatkan ketika nanti disimulasikan menggunakan SPICE gitu. Nah, ini contoh sederhananya bagaimana di dalam analisa elektronika nanti kita membutuhkan juga ada kalanya x-aksisnya itu dalam domain waktu begitu. Nah, ketika dalam domain waktu ini kita menggunakan analisa transient yang fiturnya sudah ada di dalam SPICE yang kita gunakan. Oke, berikutnya eh, sekarang hal yang cukup penting untuk dipahami di dalam melakukan uh, transient analysis ini adalah bagaimana nanti kita melakukan setting input sinyal ya. Jadi di sini kalau diperhatikan ya, nanti Anda pastikan jadi untuk tugas pertama nanti silakan dicoba menggunakan RC ya. Ada R sama C yang dihubungkan dengan secara seri dengan power supply gitu ya. Lalu tahap yang cukup penting adalah bagaimana Anda melakukan setting input sinyal. Di sini ada pulse dan juga sine. Untuk pulse dan sine sendiri ini mungkin dua input utama yang bisa Anda gunakan gitu ya, di tugas yang akan diberikan. Nah, perbedaannya pasti sudah pada paham, hanya saya tekankan saja untuk pulse itu kita nanti memungkinkan untuk melakukan eh, apa, membentuk sinyal pulsa ya. Kalau bahasanya mungkin bisa sinyal kotak gitu ya. Nampak kotak karena memang time delay, maaf time rise atau waktu naik dan waktu turun atau time fall-nya kita buat sangat kecil ya, yaitu 1 nanosecond di sini. Lalu jika sinus maka dia akan membentuk sinyal input ya berupa sinusoidal um, wave ya gelombang seperti ini dari power supply yang telah dipilih begitu. Nah, nanti akan kita coba praktekkan menggunakan SPICE di Spice. Oke.